Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu nggak kenapa Pak Anies dihina, difitnah, diejek di media sosial? Bahkan ingin membunuh karakter Pak Anies, tapi Pak Anies tidak melaporkannya. Ingin tahu penjelasan dari Pak Anies? Tonton video ini. Hari ini saya sebagai perwakilan perempuan yang datang bersama 3 orang teman laki-laki saya dari Tuluntagan Gorontalo. Kemarin juga sempat jadi panitia di Desak Anies waktu Abah ke Gorontalo. Pertanyaan saya pertama, bagaimana rasanya waktu ke Gorontalo, Bah? Karena kemarin tim Ubah Bareng tuh katanya bilang Gorontalo itu ada 2 musim panas sama panas banget gitu. Terus yang kedua, saya pengen tanya ke Abah nih. Kemarin saya jadi salah satu pemilihnya Abah, tapi di area kampus saya tuh pro-nya Prabowo semua. Terus saya tuh kayak dikucilkan, Bah. Jadi saya kayak agak, saya mau bantah tapi kayaknya kalau bantah jadi lebih salah lagi gitu. Jadi saya pengen tanya gimana caranya menghadapi orang-orang yang seperti itu. Bahkan sampai sekarang pun, kemarin waktu demo soal DPR, saya cuman flashback waktu jadi tim Amin Muda, saya dijudge lagi gitu. Katanya kayak, kok milih gitu ya. Terus abis itu yang saya sangat-sangat kagum dengan sosok Abah itu adalah slogan yang kemarin dibawa oleh tim Amin Muda, yaitu berubah atau punah. Jadi saya hari ini hadir sebagai perempuan dari Gorontalo. Saya yakin dan percaya hari ini saya pengen suatu perubahan ya untuk dibawa ke Gorontalo. Itu saja, Bah. Terima kasih banyak. Selamat malam, Abah. Mohon maaf ini tadi jam saya menampilkan notifikasi denyut jantungnya di atas rata-rata. Deg-degan banget, terharu. Makasih Abah atas kesempatannya malam ini. Pertanyaan saya sederhana aja, Abah. Kita kan manusia kan kadang-kali ngerasa, oh namanya Rizka dari Tuluntagan Bekasi. Ya. Kadang-kali kita sebagai manusia merasa bahwa iman ataupun mood kita itu kan naik turun ya, Abah. Tapi kita selalu melihat figur Abah yang selalu optimis, yang selalu inovatif, yang selalu visioner. Pernah nggak sih Abah ngerasa burnout atau overthinking, dan kira-kira apa yang Abah lakukan agar tidak tenggelam dalam keadaan tersebut dan bangkit? Terima kasih, Abah. Saya sebagai jurnalis perempuan, Abah, terutama kan banyak banget nih tentang dunia jejak digital ini, kan mulai banyak nih yang kayak berkubu-kubu nih. Saya sebagai jurnalis, jujur masih banyak hal yang saya alami itu kurang mengenakan, terutama sebagai jurnalis perempuan. Terutama saya juga di dalam masuk ke kalau masuk ke dalam dunia politik juga, kayak misalkan mau jadi kritik, mau menjadi kritis, seakan-akan saya adalah kubunya, ini anak Abah banget nih gitu. Kenapa sih harus semua dijadiin politik identity gitu kan? Padahal kita di sini mencoba buat untuk menyuarakan apa yang memang ini penting buat kita semua gitu loh. Padahal sekarang tuh seakan-akan kayak bentuk perubahan ini transparannya itu seperti apa, aku juga nggak ngerti gitu. Makanya bentuk perlindungan kita sebagai kita yang menyiarkan ini, sebenarnya ini mau dalam model apa sih gitu loh untuk semua orang, Abah. Karena aku pengen menyiarkan sesuatu itu yang berdasarkan faktanya seperti apa, yang aku pengen transparansi yang benar-benar. Tapi selalu saja itu mendapatkan pembungkaman yang secara nyata, teman-teman. Dan
jadi jurnalis. Bagaimana? Untuk konkretnya nih mungkin ada nggak sih kesempatan buat kita para teman-teman jurnalis punya kesempatan buat ada keselamatan dan juga adanya juga dari mungkin dalam setiap peliputan tidak hanya laki-laki dan perempuan tapi semuanya dapatkan haknya mereka juga ketika mereka ingin menyuarakan atau menyampaikan informasi itu kepada khalayak Abah gitu. Karena kita sebagai jurnalis juga masih agak takut-takut kalau untuk menyampaikan sebuah fakta meskipun semuanya secara tersirat secara terus-menerus. Kalau seperti ini mau kapan lagi Bah untuk bisa kita teman-teman jurnalis juga pengen kebebasan berpendapat itu nggak hanya kita sebagai jurnalis tapi kita pengen semua orang bisa berhak menyampaikan pendapat itu, terutama di negara kita ini yang berbasis hukum, bisa menyampaikan apapun yang sebenarnya apa yang diresahkan tidak ada namanya dibungkam lagi. Itu apa? Terima kasih. Gorontalo memang hangat. Tapi saya tidak punya memori kepanasan di Gorontalo tuh enggak. Jadi saya memang di semua perjalanan tuh merasakan panas karena memang saya outdoor terus teman-teman. Orang lain bisa berteduh, saya tidak bisa berteduh. Dan saya kalau perjalanan begitu tuh sehari bisa ganti kaos mungkin 4-5 kali. Ganti kaos dalam karena panas, karena berkeringat terus gitu. Sehat sekali masa itu. Sehat sekali. Tapi betul selama masa kampanye saya nggak sakit sama sekali. Yang nemenin yang pada sakit. Tapi saya sama sekali nggak. Bener akhirnya tidak batuk, tidak flu selama proses kampanye itu. Padahal secara fisik itu sangat melelahkan. Mungkin justru karena saya ini dipanasin, dihujanin, jadi akhirnya ya sudah badan nurut betul tuh. Nah, saya tidak punya memori terlalu panas. Mungkin pada waktu itu sedang biasa ya. Karena saya merasakan tempat-tempat lain yang lebih panas lagi. Dan saya pernah sampai terbakar wajah itu karena acaranya jam 3 sampai jam 5 dan menghadap barat. Bayangkan jam 3 sampai jam 5 dan menghadap matahari. Menghadap baratnya acara. Wih, itu betul-betul selesai acara itu iya, terkelupas. Jadi memang mengalami sunburn di wajah itu. Itu di Palembang. Nah di Palembang begitu selesai malam, lalu terbang ke Ternate. Nah ini unik ini, karena kami terbang dari sana jam 11 malam, jam 12 malam, terbang ke Ternate. Sampai Ternate itu jam 5 pagi, yang artinya jam 3 pagi di Palembang. Semua orang menyambut dengan antusias, calonnya nggak tidur. Jadi kalau kami itu kan badan saya masih jam 3 pagi, tapi di Ternate sudah jam 5 pagi, semua orang semangat. Dan kemudian hari itu pagi sampai sore, sepanjang hari di Maluku sampai sore. Nah saya merasakan siklus itu tuh. Alhamdulillah di Gorontalo termasuk yang unik karena kita mengadakan acara Desak Anies di tengah sawah. Oke, pertanyaannya bagaimana menghadapi pendukung? Sebenarnya biasa saja, bahwa dalam politik pasti ada pendukung A, dukung B. Ada masa di mana Anda mayoritas dukung A dan yang dukung B minoritas kecil. Tapi ada masa sebaliknya. Nah, yang lebih enak itu kalau situasi begitu dingin aja. Dingin itu maksudnya ya nggak apa-apa kan saya dukung. Anda juga satu kota ada Manchester City, ada Manchester United. Anda mendukung MU boleh, mendukung City juga boleh, nggak usah marah dong gitu kan. Biasa aja gitu. Justru kalau Anda terlalu bersemangat, sesungguhnya Anda ada perasaan guilty terhadap dukungan Anda, sehingga berusaha setengah mati untuk menyalahkan. Ini ada guilty-nya nih gitu. Kalau nggak ada guilty, relax aja. Nah sekarang udah setahun, Anda sebagai yang bukan pendukung sekarang, Anda bisa tanya teman-teman, udah tercapai belum 20%? Kan udah 20%.
Kalau 1 tahun, 5 tahun itu 100%, kalau 1 tahun udah 20%. Jadi kalau 19 juta 8% udah ada belum 20%? Kalau bangun rumah 3 juta per tahun, udah jadi belum 3 juta? Jadi teman-teman berhadapan dengan yang berbeda itu pakai angka aja. Pakai angka, lebih rileks aja. Jadi, dan misalnya ngobrol, tunjukkan kenyataan proses bangunan. Lalu teman-teman, kalau ada seperti tadi cerita tentang politik identitas, jangan dibantah. Jadi kalau ada yang bilang, oh itu Anies menggunakan politik, jangan dibantah, tapi tanya balik, contohnya apa? Oke? Yang menuduh yang harus memberikan contoh, dan saya jamin dia kehilangan jawaban. Tapi kalau Anda bilang Anies bukan politik identitas, dia akan jawab Anies iya, ini enggak, ini iya, ini nggak ada selesainya. Tapi kalau dibilang, oh Anies itu politik, terus Anda tanya balik, contohnya apa ya? Nanti disebut pada waktu saat kampanye didukung oleh ABC. Terus bilang, memang dia bisa milih yang dukung. Loh, kalau saya sedang maju calon presiden, misalnya Heri orang bermasalah misalnya, terus Heri dukung saya, mas saya bisa menghindari itu? Kan nggak bisa. Tapi pertanyaannya begini, sesudah Anies terpilih, apakah Anies menjalankan agendanya Heri? Nah kalau tidak, berarti ya nggak ada kaitannya. Jadi kalau Anies didukung ABC, sesudah jadi gubernur, apakah dia jadi gubernur yang adil atau tidak? Apakah dia mengayomi semua agama atau tidak? Apakah dia toleran pada semua agama tidak? Kalau iya, berarti nggak ada kaitannya itu. Oke? Jadi itu pertanyaan paling gampang dijawab sesungguhnya. Karena cukup dengan ditanya balik. Teman-teman, setiap mengalami tuduhan jangan dibantah, tapi yang menuduh ditanya balik. Karena ditanya balik itu membuat yang menuduh berpikir. Sesudah itu dia akan googling sendiri itu nanti. Ya, ini teknik dalam setiap menghadapi tuduhan, jangan langsung dibantah. Lalu diberi pertanyaan. Kenapa? Kalau diberi pertanyaan, yang menuduh yang harus berpikir. Dan dia tidak akan pernah merasa tersinggung dengan jawaban Anda. Karena Anda nggak membantah, Anda cuma tanya balik. Contohnya apa sih? Bahkan kalau perlu gini, barangkali memang dia intoleran ya. Contohnya apa ya? Itu jauh lebih powerful daripada kita bilang, oh enggak, Anda salah. Oh enggak, saya benar. Bayang ya. Lalu soal perlindungan. Saya setuju, menurut saya memang tugas jurnalistik itu harus mendapatkan perlindungan. Pertanyaannya, kok akhir-akhir ini banyak jurnalis merasa tidak aman? Tanya sama yang dukung tadi, apa yang terjadi di sini? Ada yang terjadi? Kok bisa ketika demonstran ditangkap dalam jumlah yang banyak, lalu proses hukum yang tidak jelas, itu ada pertanyaan di mana-mana, ya. Jadi teman-teman, saya usul pada Anda semua untuk memikirkan secara kritis. Jadi tentang ini juga, ini PR kita. Menurut saya tidak boleh ada ancaman pada jurnalis. Tidak boleh. Kami terapkan di Jakarta ketika saya bertugas. Kalau ada jurnalis yang melakukan pemberitaan secara keliru, kami lapor Dewan Pers. Tapi kami nggak pernah lapor polisi. Orang yang mau fitnah di sosmed, kami nggak pernah lapor polisi. Nggak pernah. Jadi boleh dibuka tuh rekam jejaknya. Jadi justru kita mau menunjukkan bahwa silahkan Anda berbicara, sejarah yang nanti akan menghakimi pembicaraan Anda. Karena peristiwa, teman-teman, 5 tahun itu cepat. Tapi catatan sejarah itu lama sekali hilangnya. Catatan sejarah, gitu ya. Rizka, overthinking, kemudian gimana kalau menghadapi burnout. Tentu kita semua ada kebutuhan untuk break, Rizka. Break itu istirahat, bukan breakdown ya. Kalau breakdown itu namanya patah, enggak. Take a break, ambil jeda, ambil istirahat. Badan saja juga begitu kok. Kalau tidak ada jeda, tidak ada istirahat, ya badan itu gak akan kuat. Sama pikiran, perasaan, itu juga kasih jeda. Nah, jedanya apa? Sesuai dengan kebiasaan kita, ambil jeda. Tapi bagaimana dengan urusan yang berat?
Nah, kalau urusan yang berat, teman-teman, berat ringan itu perasaan. Kalau urusan, karena nggak bisa ditimbang. Ada bisa nimbang perasaan? Nggak ada. Kalau kursi kita bisa timbang beratnya berapa, meja bisa ditimbang. Tapi kalau perasaan, yang menurut Rizka berat, mungkin menurut saya ringan. Sebaliknya, yang menurut saya berat, menurut Rizka ringan. Nah, jadi makin sering kita menghadapi masalah, itu seperti otot yang dilatih. Makin terbiasa untuk menghadapi urusan yang sering dianggap sebagai berat. Semakin sering, semakin tahu bahwa ini bisa selesai, ini bisa selesai, ini bisa selesai. Sehingga ketika menghadapi jadi lebih tenang. Ada masa di mana itu, woi berat betul. Tapi kemudian makin sering berhadapan, karena itu pengalaman organisasi menjadi sangat bernilai sekali. Sangat bernilai sekali. Pengalaman organisasi itulah yang kemudian memberikan pengalaman pada kita. Apa sih misalnya? Misalnya dalam organisasi ada yang marah, ada yang menyerang, ada itu ketika masih baru-baru ikut organisasi, wih kaget juga itu. Tapi ketika sudah jalan ya biasa, nanti balik lagi. Biasa itu dinamika. Tapi itu perlu namanya proses menjalani sehingga jadi pengalaman, karena ada hikmah yang diambil dari situ. Kita mendapatkan kematangan, dan kematangan itu tercermin dalam stabilitas psikologis. Stabilitas psikologis terlihatnya di mana? Terlihat santun, terlihat sopan. Tapi bukan sopan, saya selalu bilang pemimpin itu bukan santun. Kalau santun itu pramugari, itu santun. Customer service di bank itu santun. Kalau pemimpin itu stabil. Nampaknya santun, sesungguhnya ini stabil. Bukan, beda sekali. Kalau yang satu itu dalam rangka pelayanan, kalau ini dalam rangka berpikir dengan jernih, mengambil keputusan menggunakan pemikiran yang bersih. Itulah yang disebut sebagai stabilitas mental. Kalau menjadi pemimpin harus memiliki itu. Kalau tidak, dia akan mengambil keputusan dalam kondisi yang tidak stabil. Kalau tidak stabil, konsekuensinya apa? Meletup-letup, bisa emosional, bisa keputusan sesaat. Nah, itulah sebabnya kenapa proses pembelajaran kepemimpinan itu tidak pernah selesai. Jadi Rizka jangan membayangkan, oh karena Anis sudah jadi pemimpin sejak SMA, kuliah, berarti sudah selesai belajar. Enggak, sampai sekarang masih belajar terus. Leadership itu an endless learning process. Leadership is endless learning process. You learn it and learn it and learn it and learn it terus aja. Justru saya malah berkesimpulan seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang pembelajar, karena dia selalu mau belajar soal kepemimpinan. Nggak pernah selesai. Nah, itulah sebabnya teman-teman, kalau saya perhatikan ya, pemimpin-pemimpin yang matang, yang punya rekam jejak luar biasa, hampir semua mengalami penempaan yang serius sehingga mendapatkan kematangan luar biasa. Satu ketika saya menghadiri sebuah forum di mana yang berkumpul itu CEO se-Asia Pasifik. Tempatnya di Hayman Island namanya. Itu semacam World Economic Forumnya Asia Pasifik. Lalu di situ ada banyak sesi. Jadi Rizka ada banyak sesi. Terus salah satunya sesi itu adalah tentang leadership. Lah yang kumpul semua leaders di sini. Yang kumpul itu leaders yang mumpuni semua. Kok ada satu sesi namanya leadership? Kan perasaan saya nih, kalau udah pemimpin kumpul ya udah nggak ngomong lagi soal leadership, betul kan? Jadi saya ketika lihat gitu, saya mau lihat nih. Saya bukan diundang karena saya leader, bukan. Saya diundang karena saya sebagai pembicara, membicarakan tentang Indonesia di dalam forum itu. Jadi saya bukan peserta seperti yang lain. Kalau yang lain itu pimpinan perusahaan besar-besar semua. Lalu ketika saya datang ke tempat itu, ini yang datang tuh pimpinan-pimpinan perusahaan yang matang-matang semua tuh.
nunggu nih, mana nih pembicaranya ini orang. Datang pembicaranya. Yang bicara itu orangnya mungkin usianya 85 lebih. Hampir 90. Nah, dia itu seumur hidup jadi pemimpin. Seumur hidup pemimpin. Jadi dia tuh bilang, saya ini dapat tugas dari panitia, diterbangkan dari Amerika khusus untuk bicara. Karena semua orang tuh pengen tanya apa yang buat saya ini selalu jadi pemimpin. Dia selalu jadi pemimpin. Sampai dia bisa cerita, ketika perang Korea, bayangin dia masih ikut perang Korea teman-teman. Ketika perang Korea, dia masih usianya 20-an. Pada waktu itu dia terekrut tuh, terseleksi untuk, kalau itu dulu kan ada military wajib militer. Nah, dia terbawa itu. Terus kita terbawa, dia berdoa betul, mudah-mudahan saya tidak jadi komandan. Karena kalau jadi komandan tempur belum tentu pulang gitu ya. Jadi komandan pula di situ. Semuanya. Lalu di forum itu dia tanya, dia cerita, saya berpikir apa yang membuat saya jadi begini nih, kata dia. Lalu kesimpulan saya, refleksi dia, ayah ibu saya itu dari keluarga yang amat miskin. Bapaknya pemabuk di Amerika, di New York. Ibunya adalah seperti single parent, ngurus anak-anak sambil kerja. Bapaknya nggak pernah ngurusin. Lalu satu ketika dia masuk SD, diantar sama ibunya. Ini tahun 30-an kira-kira kejadiannya. Diantar naik mobil ke sekolah, tapi sama si ibu cuma di drop aja. Di drop terus ditinggal. Dititipkan sama tetangganya, namanya Molly. Molly titipin ya, biar antar masuk. Masuklah dia ke kelas, dah. Jalan 1 semester. Kalau waktu itu akhir tahun tuh orang tua baru dipanggil datang. Ya kita kan juga dulu, zaman dulu begitu. Akhir tahun datang, ketika ibunya datang ke kelas 1, sampai di sana anaknya nggak ada. Di kelas itu gurunya bilang nggak ada nama dia. Loh, anak ini setiap hari sekolah. Jadi tanya kepala sekolah, nggak ada. Oh, dicari ternyata dia anak ini kelas 3. Jadi anak kelas 0 masuk kelas 1, salah kelas. Dia ikut Molly, kakak kelasnya itu. Tetangganya itu kelas 3. Dia cerita, saya yang harusnya masuk kelas 1, masuk kelas 3 ketinggalan 2 tahun. Dia belajar sendiri, dia mengalami tekanan sendiri, tidak bisa minta tolong orang tua. Bapaknya pemabuk, ibunya bekerja all out 2 pekerjaan. Semua diselesaikan sendiri. Gak bisa baca, gak bisa matematika, semua dia masuk di kelas 3. Itu semua struggle itu, kesimpulan dia, struggle yang luar biasa, stres yang amat tinggi. Ternyata itu membuka seluruh potensi kepemimpinan dia, sehingga dia mengalami kematangan yang amat tinggi. Nah, dari cerita itu, teman-teman, kalau Anda menjadi pemimpin, jangan ambil jalan yang gampang-gampang. Karena justru tekanan itu, pressure itu, yang membuat potensi Anda menjadi terkembangkan. Banyak sekali cerita-cerita seperti itu. Jadi, kalau menghadapi kegelisahan, menghadapi kerumitan, take a break, tapi yakinlah bahwa itu akan justru jadi pembelajaran yang penting, gitu ya. Gimana? Percuma kan? Makanya cerna tuh omongannya Pak Anies. Oh iya, buat anak Abah, jangan lupa like, comment, and share video ini, dan jangan lupa subscribe channel ini.